semua tentunya, yaitu Profesor Dr. Ing Fahmi Amhar. Baik, saya akan sapa dulu Prof. Fahmi Amhar. Apakah sudah mendengar suara saya, Prof? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah, semoga antum semua sehat juga. Ya. Suaranya masih terlalu kecil. Baik, Prof, ini kita akan coba mendengarkan terutama pemirsa Royah TV, bagaimana Prof. Fahmi tentunya mempunyai kesan tersendiri terhadap acara 212 pada tahun 2016, 4 tahun silam. Itu sebagai seorang cendekiawan muslim, intelektual muslim, apa kira-kira kesan yang Prof. Fahmi rasakan ketika 4 tahun silam tersebut? Silakan, Prof. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Jadi peristiwa 212 4 tahun silam itu kalau dilihat dari kacamata kapitalis ya, materialistis, itu sesuatu hal yang mustahil ya. Sesuatu yang tidak mungkin ya. Hal yang mustahil. Ya, sesuatu yang tidak mungkin ya, bagaimana menggerakkan jutaan orang di satu tempat ya. Mereka juga rapi, tidak anarki, tidak meninggalkan sampah, bahkan tidak menginjak rumput. Itu suatu hal yang tidak mungkin ya. Masya Allah. Dan itu bagi mereka langsung ada tuduhan-tuduhan, ini siapa nih yang bayar ini, siapa yang mendanai. Yeah. Karena mereka itu orang-orang yang tidak bisa melakukan seperti itu kecuali dengan uang. Ya. Kecuali dengan uang ya, Prof. Mereka nggak bisa membayangkan seperti itu. Kalau 1 juta orang, satu orang kasih 100.000 itu sudah 100 miliar ya. Itu nggak terbayangkan mereka. Itu baru ongkosnya aja ya. Baru amplopnya aja ya. Belum nasi bungkus. Belum nasi bungkusnya ya. Nah itu jadi nggak terbayangkan mereka. Nah padahal itu yang datang saya taksir dalam hitungan yang paling minimal ya, itu sekitar 2 juta ya. Ada yang sampai 7 juta, kalau 7 juta saya kira terlalu banyak ya. 2 juta itu, 2 juta kan dengan. Nah, tapi kalau seandainya orang melibatkan kekuatan spiritual ya dan kekuatan intelektual, itu sesuatu yang mungkin ya. Kenapa? Karena orang-orang itu digerakkan dengan pikiran yang sama, pikiran bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, Muhammad adalah Rasul kita, Quran tuntunan kita. Dan ini ada peristiwa yang menghinakan, menistakan Quran, ya, menistakan Rasulullah ya. Itu dorongan spiritual itu kemudian menyatu dengan dorongan intelektual ya, bahwa di negeri ini siapa sih sebenarnya yang berdaulat ya. Siapa sih sebenarnya yang mestinya menjaga marwah kita ya. Nah, jangan sampai kita ini mayoritas ya, tetapi seperti minoritas ya. Orang bilang ini kita ini Muslim dhimmi ya. Ya ini kan ironi ya, Muslim dhimmi ya. Ini ironi. Nah, ini makanya dan itu menunjukkan bahwa kalau umat Islam itu mau meninggalkan sekat-sekat madhab, sekat-sekat ormas, sekat-sekat kepentingan, bisa kok seperti ini ya. Masya Allah. Nah, cuma kan memang mestinya tidak cuma reaktif ya. Ini kan gerakan reaktif ini kan ketika ada penistaan Al-Quran itu. Coba kalau misalkan ini bisa ditransformasikan menjadi gerakan proaktif, tidak reaktif, tentu akan lebih dahsyat lagi. Ya. Prof, saya potong sebentar, Prof. Ya, menurut Profesor, kalau kita lihat dari acara 212 dan kita rujuk ke tahun sekarang, tahun 2020, apa yang bisa kita maknai, Prof, untuk tahun 2020 ini terkait dengan adanya muhasabah, ukhuwah, dan juga dalam rangka menyatukan langkah umat. Kira-kira menurut Profesor bagaimana, Prof? Ya, jadi Allah itu sudah berjanji dalam surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup itu untuk menguji kalian siapa yang lebih baik amalnya. Artinya Allah menciptakan kesulitan dan kemudahan itu untuk menguji kita. Allah menciptakan bencana dan tidak kena bencana untuk menguji kita. Artinya sekarang tahun 2020 kita punya berbagai persoalan ya. Ada pandemi, ada undang-undang yang dipaksakan, ada macam-macam ini kasus ini. Nah itu untuk menguji kita sebenarnya. Kalau kita bisa melalui ini dengan cara-cara yang dewasa, cara-cara yang matang, cara-cara yang islami ya. Seperti ketika kita tahun 2016,
tentu kita akan lebih akan menjadi orang yang lebih baik lagi, akan menjadi umat yang lebih baik lagi, umat yang terjaga ukhuwahnya, ya, umat yang terasah intelektualnya, dan umat yang membara semangat juangnya. Nah ini, nah itu yang tidak disukai oleh musuh-musuh umat, ya, oleh para koruptor, ya, oleh para komprador, ya, oleh para kapitalis, itu nggak suka mereka, ya. Pasti itu. Iya. Betul, Prof. Baik, Prof. Kita lihat ke momen 2020 sekarang, di mana pandemi dan juga kondisi sekarang lebih sulit. Tadi yang saya underline tentang menguji. Ya, ini penting banget bagi kita semua, terutama pemirsa Royah TV. Ya, terakhir, Prof, saya ingin tanyakan kepada Profesor, barangkali ini juga bisa buat kami semua atau para pemirsa Royah TV. Apa pesan utama yang Profesor ingin sampaikan kepada umat, khususnya pemirsa Royah TV, dengan momen 212 tahun 2020 ini, agar umat semakin mandiri, semakin cerdas, dan memimpin kemajuan sains teknologi? Bagaimana, Prof? Silakan. Ya. Jadi mari kita jangan berhenti pada kerumunan emosional, apalagi kerumunan nostalgia, ya. Nostalgia itu ya sekali-kali perlulah untuk mengenang hal-hal di masa lalu. Tapi nostalgia itu tidak untuk menghadapi masa depan, ya. Jadi energi ini mari kita salurkan dalam langkah-langkah yang STM. STM itu sistematik, terstruktur, dan masif. Sistematik artinya mari kita pelajari Islam dari A sampai Z, ya. Jangan cuma sekedar ibadah saja, ya. Jangan cuma sekedar membentuk koperasi saja. Sudah ada koperasi 212. Tetapi yang lain banyak sekali, ya. Supaya umat itu tidak hanya ditanya kalau menyangkut hal-hal yang terkait dengan identitas, ya. Ini kan sering orang mengatakan 212 ini politik identitas, ya. Padahal kan enggak. Ini politik ilahiyah, ya, politik transendental, ya. Sehingga A sampai Z itu benar-benar mengacu kepada Quran dan Sunnah, dan juga kepada ijma' sahabat. Pada contoh-contoh dari generasi Muslim yang mulia, yang terdahulu, ya. Ini pertama, sistemik, ya. Yang kedua, terorganisir, terstruktur, ya, terorganisir. Jadi kita harus memiliki roadmap yang jelas. Kita mau ngapain? Kita mau kemana? Ya, langkah-langkahnya apa? Ya, milestone-nya apa? Ini kan belum kita, ya. Jadi lama-lama orang mulai kurvanya itu mulai melandai, ya. Ini nggak cuma soal COVID-19 aja nih. Semangat perjuangan Islam itu kalau kurvanya melandai juga nggak bagus, ya. Tapi kita harus tahu kapan harus naik, kapan harus cooling down, kapan naik lagi, gitu kan, ya. Sehingga ini roadmap-nya dan milestone-nya itu jelas. Nah, yang ketiga adalah masif dalam arti kita melibatkan seluruh umat. Peradaban Islam itu tidak bisa ditopang oleh 1-2 ormas saja, 1-2 partai saja, enggak, ya. Kita harus lintas ormas, lintas partai, bahkan lintas bangsa, ya. Tidak cuma kepada aktivis Islam yang berjenggot, berbaju koko atau berjubah, enggak, ya. Ini juga menyangkut para ilmuwan, menyangkut para seniman, ya, menyangkut para agnia, para buruh. Jangan sampai ada di antara umat itu yang merasa ini bukan perjuangan mereka. Ini perjuangan kita semua, ya. Jadi kalau ingin ke depan kita memiliki peradaban yang tinggi, peradaban dengan sains dan teknologi yang akan tidak cuma melawan penjajahan tapi membebaskan dunia dari penjajahan, maka ketahuilah bahwa melahirkan seorang saintis Muslim itu memerlukan seluruh syariat Islam dan memerlukan seluruh elemen umat. Tidak cuma saintis itu saja, tidak hanya sekolahnya saja, tidak hanya kampusnya saja, tetapi kita perlu partisipasi, perlu kontribusi dari seluruh umat. Apa artinya seorang saintis bisa berkiprah kalau tidak ada doa para duafa, tidak ada harta yang halal para agnia, tidak ada partisipasi dari mahasiswa, dari keluarga dan sebagainya. Mudah-mudahan kita akan masih bisa mengalami ketika peradaban Islam kembali kepada keemasannya dan kita semua mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Fahmi Amhar, Masya Allah luar biasa, kesan dan pesan buat kita semua.